Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurul Hasanah, NPM 721213202. Perencanaan SDM merupakan sebuah penjaminan tentang sistem pemenuhan kebutuhan SDM agar ada kepastian keberlangsungan organisasi atau perusahaan dalam berbagai situasi dan kondisi yang berubah serba cepat. Adapun manfaat perencanaan SDM, yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan SDM. Yang kedua, meningkatkan penghematan biaya. Yang ketiga, memastikan kebutuhan SDM yang kompeten. Yang keempat, mendorong terbangunnya sistem informasi SDM yang akurat. Yang kelima, meningkatkan koordinasi antar SDM. Yang keenam, menciptakan suasana kebersamaan. Adapun tujuan perencanaan SDM, yang pertama, terprediksinya permintaan masa depan perusahaan atau organisasi terhadap kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, terprediksinya jenis pekerjaan yang masih tetap dibutuhkan, pekerjaan yang akan terhapus dan tergantikan oleh teknologi, atau pekerjaan baru yang akan muncul yang memerlukan jenis tenaga kerja baru. Yang ketiga, diperoleh estimasi kebutuhan dana dan fasilitas lain yang diperlukan agar pegawai mencapai tingkat produktivitas yang optimal. Adapun fungsi perencanaan SDM, yang pertama, sebagai acuan atau pedoman bagi perusahaan melalui departemen atau divisi SDM dalam manajemen kepegawaian, terutama melakukan rekrutmen dan penyediaan pegawai. Yang kedua, sebagai sumber instrumen atau alat kontrol dalam pengendalian manajemen kepegawaian, termasuk pengadaan dan penyediaan pegawai, baik kualitas maupun kuantitas. Adapun langkah-langkah perencanaan SDM, yang pertama, mengumpulkan dan menganalisa data untuk memperkirakan permintaan tenaga kerja, rencana bisnis di masa mendatang, dan memperkirakan jumlah permintaan SDM. Yang kedua, menetapkan sasaran SDM. Yang ketiga, mendesain dan mengimplementasikan program yang akan membantu organisasi untuk mencapai SDM. 4. Memonitor dan mengevaluasi program. Adapun tantangan perencanaan SDM, yang pertama, tantangan pertama dalam produktivitas tenaga kerja, yaitu memastikan konsistensi atas produktivitas adalah tantangan terbesar bagi perusahaan. Pendekatan pengukuran terhadap nilai produktivitas sendiri menjadi dasar penting dalam pengembangan dan pengelolaan organisasi. Yang kedua, tantangan kedua dalam perkembangan usaha, yaitu dalam sisi manajemen SDM. Proses pembangunan usaha terkadang memakan waktu yang lebih cepat dan signifikan dibandingkan dengan status perkembangan kompetensi. Adapun teknik-teknik perencanaan SDM, ada perakiraan ahli, tren analisis, analisis beban kerja, analisis angkatan kerja, mengembangkan kerja program, dan mendesain program pelatihan. Adapun sistem perencanaan SDM, perencanaan sumber daya manusia memiliki sistem yang terdiri dari 3 kegiatan, yaitu yang pertama, perakiraan SDM atau pegawai. Yang kedua, penyusunan program kepegawaian. Yang ketiga, evaluasi dan kontrol. Adapun model perencanaan SDM, model Andrew E. Sikula. Model ini dikemukakan oleh Andrew E. Sikula. Model ini terdiri dari 5 komponen, yaitu tujuan sumber daya manusia, perencanaan organisasi, pengauditan sumber daya manusia, peramalan sumber daya manusia, dan pelaksanaan program sumber daya manusia. Terima kasih.